Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi keberkahan. Oke, untuk kali ini mari kita akan belajar kembali dalam pembahasan materi di kelas 8 SMP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau biasa kita singkat SPLDV. Untuk video pembelajaran ini, yang akan kita pelajari adalah dengan menggunakan metode substitusi. Semoga apa yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat dan memudahkan kalian dalam belajar. Jangan lupa, kalian bisa share video ini nantinya dan beri like, serta yang belum subscribe channel ini, bisa kalian subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih. Ayo kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu kita akan menentukan solusi SPLDV dengan metode substitusi, yaitu dengan cara mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk eksplisit atau mensubstitusikan nilainya ke dalam persamaan yang lain. Dalam bentuk eksplisit kita bisa memisalkan yaitu dengan cara Y sama dengan yaitu Y sama dengan AX tambah B, kemudian atau bisa misalkan dengan X sama dengan. Nah, di sini tidak ada ketentuan harus Y atau harus X, jadi kita boleh pilih salah satu. Jadi di antara Y atau X sekiranya yang mudah dalam kita rubah atau kita substitusikan, kita dapat menggunakan itu. Yang berikutnya di sini ada bentuk implisit. Oke, implisit di sini ada AX tambah BY sama dengan C. Di sini adalah bentuk umum persamaan linear dari dua variabel. Ya, untuk contoh yang pertama yaitu selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan metode substitusi. Yaitu di sini ada X min 2Y sama dengan 8, 2X min Y sama dengan min 20. Kita bisa misalkan yang atas itu adalah persamaan 1, yang bawah itu adalah persamaan 2. Dari kedua persamaan ini kita bisa bebas memilih mau bagian atas ya atau yang bawah. Ya, kita misalkan kita bisa melihat dari keduanya tersebut mana yang mudah untuk kita misalkan. Misal kita mau ambil persamaan 1. Nah, kalau persamaan 1 kita bisa misalkan dari tulis ulang dulu ya, min 2Y sama dengan 8, kita buat nilainya menjadi X sama dengan, yaitu kita pindahkan yang Y-nya ke bagian sebelah kanan, yaitu X sama dengan 8 ditambah 2Y. Nah, ini yang nantinya akan kita substitusikan. Nah, jadi kita akan mensubstitusikan persamaan 2, yaitu substitusi persamaan 2, yaitu kita tulis ulang di sini ada 2X min Y sama dengan min 20. Nah, X-nya kita akan rubah menjadi 8 tambah 2Y. Maka kita bisa tuliskan 2, 8 tambah 2Y min Y sama dengan min 20. Kita kali ke dalam, yaitu 16 ditambah 4Y min Y sama dengan 20. Min ya, min 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan, yaitu 16 ditambah 3Y sama dengan min 20. Nah, konstantanya kita pindah ke bagian ruas kanan, 3Y sama dengan min 20 min 16. Y sama dengan min 36 per 3. Maka nilai Y adalah min 12. Ini untuk menilai Y. Nah, untuk mencari nilai X-nya, yaitu kita bisa langsung mensubstitusi bagian Y-nya ke dalam nilai X, yaitu X sama dengan 8 tambah 2 dikali min 12, yaitu 8 min dikalikan 24.
Berapa hasil 8 min 24? Ya, oke, itu min 16. Nah, jika kita dimintanya adalah X, Y, maka hasilnya adalah min 16, min 12. Ya, yang berikutnya di contoh soal nomor 2. Di sini sudah mulai kita menemukan bentuk pecahan, di mana bagian penyebutnya adalah angka, di bagian pembilangnya adalah bentuk variabel. Maka dari itu kita hilangkan dulu bentuk pecahannya untuk mempermudah dalam pekerjaan. Ya, berarti yang pertama ini karena ada 3 dan 2, kita bisa kalikan dengan KPK-nya yaitu 6. Di sini ada 6 dan 3 bisa kita kalikan 6. Nah, berarti kita bisa masukkan untuk yang bagian sebelah kiri yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 24. Jadi 6-nya ini masuk ke seluruhnya. Dan di sini adalah 4x min y sama dengan 6. Nah, ini kita anggap adalah persamaan 1. Ini kita anggap persamaan 2. Nah, dari dua bentuk persamaan ini, sekiranya mana yang mudah untuk kita rubah menjadi bentuk eksplisit? Yaitu kita bisa lihat yang koefisiennya nilainya kecil atau bisa 1. Kalau kita lihat di sini bisa kita ambil di persamaan kedua. Oke, bisa kita rubah. Min y sama dengan 6 min 4x. Maka nilai y sama dengan 4x min 6. Nah, ini yang nantinya kita akan substitusikan ke dalam bentuk persamaan 1. Nah, kita bisa langsung saja kita masukkan nilai y-nya. Jadinya 2x ditambah 3 dikali 4x min 6 sama dengan 24. Nah, ini kita kalikan ke dalam 2x ditambah 12x min 18 sama dengan 24. Jadinya ini kita bisa jumlahkan yaitu 14x. Ini bisa kita pindahkan ke bagian sebelah kanan yaitu 24 ditambah 18. Jadi 14x di sini kita tambahkan 2 dan 42. Maka nilai x sama dengan 42 dibagi 14 sama dengan 3. Ini untuk nilai x-nya. Untuk mencari nilai y, kita tinggal substitusikan. Maka hasil nilai y sama dengan 4 dikali 3 min 6 sama dengan 12 min 6, yaitu menghasilkan nilai 6. Ya, maka kalau misal kita cuma disuruh x, y, maka kita langsung bisa menemukan jawabannya yaitu 3,6. Ini jawabannya. Mudah sekali bukan? Ya, bentuk yang berikutnya adalah contoh soal ketiga. Di sini sama bentuknya adalah pecahan, tetapi ada perbedaan dengan contoh yang kedua. Jika contoh yang kedua tadi bentuk penyebutnya adalah angka, maka untuk contoh ketiga ini bentuk penyebutnya adalah variabel. Jadi berkebalikan. Kita ada dua cara. Yang pertama dengan cara langsung, yang kedua yaitu dengan cara memisalkan. Yang akan kita bahas saat ini adalah dengan cara memisalkan. Kenapa kita menggunakan cara memisalkan? Karena untuk mempermudah dalam perhitungan. Misal, kita misalkan di sini adalah 1 per x sama dengan A, 1 per y sama dengan B. Maka ini kita misalkan adalah persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, maka persamaan 1 bisa kita rubah menjadi 2A ditambah 3B sama dengan 12. Yang persamaan 2 yaitu 3A min B sama dengan 7.
Nah, dari dua bentuk ini, dua bentuk persamaan, kita bisa misalkan salah satunya dalam bentuk eksplisit, yaitu kita ambil saja persamaan kedua karena sini mempunyai nilai B-nya 1 koefisiennya. Oke, kita bisa rubah, maka min B sama dengan 7 min 3A. Maka bisa kita kembalikan lagi B-nya yaitu 3A min 7. Nah, ini B-nya. Nah, kemudian kita akan substitusikan ke persamaan 1. Kita taruh sebelahnya saja. Ya, substitusi 1, maka di sini 2A ditambah 3 dikali 3A min 7 tutup kurung sama dengan 12. Kita kalikan ke dalam nantinya, yaitu 2A ditambah 9A min 21 sama dengan 12. Ini bisa kita jumlahkan 11A min 21 sama dengan 12. 11A ini kita bintangkan ke sebelah kanan sama dengan 12 ditambah 21. Maka nilai 11A sama dengan 33. Maka nilai A-nya 33 dibagi 11, maka nilai A di sini adalah 3. Nah, ini untuk nilai A. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita bisa cari nilai B dengan cara mensubstitusikan kembali ke dalam bentuk persamaan B, yaitu B sama dengan 3 kali 3 min 7, yaitu 9 dikurang 7 sama dengan 2. Nah, ini nilai B-nya. Nah, ya, karena yang diminta adalah X, Y, nah sebelumnya kita kan memisalkan 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, karena kita yang dapat adalah A dan B, maka kita kembalikan lagi ke dalam bentuk semula, ya, 1 per X, kita taruh mana ya? Bawah ya, kayak gini, 1 per X sama dengan A, 1 per X sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 1 per 3. Nah, kemudian untuk yang Y, 1 per Y sama dengan B, 1 per Y sama dengan 2, maka nilai Y adalah 1 per 2. Maka nilai X, Y adalah 1 per 3, 1 per 2. Ini hasilnya. Ya, yang berikutnya untuk contoh soal keempat, yaitu soal yang kedua dalam bentuk soal cerita, di mana dalam bentuk soal cerita ini sangat sering sekali dijumpai dalam bentuk ujian-ujian. Dan yang pertama kuncinya adalah kalian bisa merubah dalam bentuk soal cerita ke dalam model matematika. Yang pertama di sini Sofyan membeli 5 pulpen dan 3 seharga 12.000. Di toko yang sama Heri membeli 5 pulpen dan 2 buku seharga 10.000. Berapakah harga satu buku dan satu buku? Di sini kita bisa memisalkan ada kata-kata pulpen dan ada buku. Kita misalkan saja pulpen itu X dan buku itu Y. Maka si Sofyan kita anggap adalah persamaan 1, yaitu 5X ditambah 3Y sama dengan 12.000. Kemudian yang persamaan 2 adalah si Heri, yaitu 5X ditambah 2Y sama dengan 10.000. Nah, dari dua bentuk ini kira-kira angka yang mana yang mudah untuk kita rubah dalam bentuk substitusi? Ya, yang angkanya kecil koefisiennya adalah angka di persamaan kedua, yaitu di sini ada 2Y sama dengan 10.000 min 5X, maka nilai Y sama dengan 10.000 min 5X per 2. Oke, bisa kita rubah seperti ini. Nah, kita langsung masuk
ke dalam bentuk substitusinya, yaitu substitusi pertama, yaitu kita rubah dalam variabel y-nya ke dalam bentuk ini, maka 5x ditambah 3 kurung 10.000 min 5x per 2 dengan 12.000. Nah, maka ini kita kalikan ke dalam 5x ditambah 30.000 min 15x per 2 sama dengan 12.000. Nah, karena di sini ada bentuknya pecahan, maka kita bisa hilangkan pecahan tersebut dengan kita mengalihkan angka 2 seluruhnya, yaitu 10 x ditambah 30.000 min 15x sama dengan 20. Maka bisa kita lanjutkan, yaitu min 5x tambah 30.000 sama dengan 20. Maka min 5x sama dengan 24.000 dikurang 30.000. Maka nilai x-nya sama dengan min 6.000 dibagi min 5. Oke, berarti nilai x-nya adalah 1.200. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai x, kita bisa cari nilai y, yaitu kita pindahkan saja ke atas ya. Oke, di sini yaitu kita masukkan nilai y-nya, di situ y sama dengan 10.000 min 5x bagi 2. Maka kita bisa masukkan 10.000 min 5 kali 1.200 per 2. Maka 10.000 min 60 ya 6.000 per 2, maka di sini menghasilkan nilai 4.000 dibagi 2 yaitu 2.000. Nah, karena di sini nantinya adalah pulpen harganya 1.200, kemudian buku harganya 2.000. Nah, ini kita bisa tuliskan berapa harga satu buku dan satu pulpen. Maka nilai x tambah y sama dengan 1.200 ditambah 2.000 sama dengan 3.200 hasilnya. Selanjutnya kalian bisa melakukan latihan soal. Berikut adalah latihan soal yang sudah mewakili dari bentuk-bentuk yang sudah kita bahas tadinya. Yang pertama adalah x tambah 5y sama dengan 13, 2x min y sama dengan 4. Itu bisa kita coba dengan contoh pertama. Kemudian yang soal kedua yaitu 6 per x tambah 10 per y sama dengan min 1. Kemudian ada 4 per x tambah 25 per y sama dengan 3. Itu bisa kita coba dengan contoh yang ketiga. Kemudian ada soal cerita. Di sini harga 4 kg gula dan 10 kg beras adalah Rp148.000. Sedangkan harga 6 kg gula dan 20 kg beras adalah Rp272.000. Berapa harga jika membeli 1 kg gula dan 5 kg beras? Ini bisa kalian simak di contoh soal nomor 4. Silakan kalian mencoba latihan ini, kemudian boleh kalian jawab di komentar
dari 1, 2, 3 tersebut. Terima kasih untuk kalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa kalian subscribe dan kalian share video ini kepada rekan-rekan kalian atau teman-teman kalian pun bisa mempelajari dengan mudah materi-materi matematika dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.